Kabarnya semua, semoga teman-teman di rumah tetap sehat ya. Hari ini kita kembali berkumpul bersama dalam ibadah pemuda via online ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian bersuka dalam Tuhan. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan bersama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah bersama-sama mengumpulkan kami ya Tuhan dalam ibadah pemuda online ini ya Tuhan. Tolong Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Segala kuasa kejahatan yang ingin mengganggu kami ya Tuhan, tolong Kau usir ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mengangkat pujian Ku Masuki Gerbangnya. Halamannya dengan pujian.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita sama-sama mengangkat pujian bagaikan bejana. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan Bapak Gede Sulaiman. Shalom, selamat malam teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah pemuda jemaat Dianapura. Kita bersyukur kita semua masih ada dalam keadaan sehat dan kuat. Sekarang tiba waktunya kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membuka dan membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Bapa kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucapkan puji dan syukur, kami boleh senantiasa ada dalam keadaan baik. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati dan melindungi kami,
Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan teman-teman pemuda bersekutu di dalam ibadah pemuda ini. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon ampun akan senap dosa dan kesalahan kami. Suci kuduskanlah kami Tuhan dengan darah-Mu yang tercurah di bukit Golgota. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami sehingga kami berlayak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di hati kami masing-masing. Dimanapun kami berada, biarlah melalui pemberitaan firman ini, iman kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa si jahat yang ingin mengganggu dan mengacaukan pemberitaan firman ini, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 3. Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 3 diberi judul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Mari kita baca bersama-sama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, Tuan, silahkan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan firman Tuhan untuk hari Sabtu pada tanggal 18 Juli ini adalah diberi judul Malaikat Tak Bersayap. Judul kita malam hari ini adalah Malaikat Tak Bersayap. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan tentu sudah tahu bagaimana penampakan malaikat itu. Kita kalau pergi ke gereja Santo Michael, di depan gereja kita itu ada sebuah patung malaikat kecil yang mengajak kita dan mengingatkan kita untuk tidak ribut di depan tangga gereja. Malaikat kita itu selalu begini. Dialah yang sudah menemani kita 20 tahun ini ya. Nah, siapakah malaikat itu atau apa malaikat itu? Mari kita bersama-sama belajar. Malaikat dalam bahasa Yunani disebut angelos, yang artinya utusan. Malaikat adalah makhluk-makhluk surgawi yang mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah dan melakukan segala kehendak Allah. Dalam Alkitab, malaikat membawa pesan dari Allah kepada manusia. Malaikat menyampaikan pesan atau perintah secara langsung atau lewat mimpi. Malaikat sering hadir dalam penglihatan. Namun, malaikat lebih dari pembawa pesan. Mereka melaksanakan kehendak Allah dengan bertindak sebagai wakil Allah. Malaikat melindungi umat Allah atau menghukum ketika mereka berdosa kepada Allah. Malaikat juga menghukum musuh umat Allah atau menghukum kuasa jahat lain. Malaikat sering digambarkan dalam karya seni sebagai makhluk bersayap dan berjubah panjang. Namun dalam Alkitab, mereka menampakkan diri dalam berbagai wujud. Dan dalam bacaan kita dalam kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai 3, Lot keponakan Abraham berjumpa dengan dua orang malaikat. Dalam wujud manusia biasa,
yang datang ke kota Sodom pada waktu petang, dan Lot mengajak mereka untuk menginap di rumahnya dan menjamu mereka. Lot tidak mengetahui sebelumnya bahwa kedua tamunya itu adalah malaikat Allah yang diutus Allah untuk memusnahkan Sodom dan Gomora karena banyak keluh kesah orang tentang kota itu. Lot dan keluarganya diluputkan Allah dari pemusnahan Sodom dan Gomora. Kedua malaikat ini diutus Allah juga untuk menolong Lot dan keluarganya untuk cepat-cepat keluar dari kota itu dan menyelamatkan mereka dari murka Allah atas kota Sodom dan Gomora. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kita pun dapat menjadi seperti malaikat penolong bagi keluarga kita, teman-teman kita, atau bagi orang lain. Menjadi angelos atau utusan Allah untuk menyampaikan pesan kabar baik Yesus adalah juru selamat, menjadi utusan Allah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Nah, untuk dapat menjadi seperti malaikat tak bersayap, ada ayat penuntun yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Kalau kita mau menjadi seperti malaikat tak bersayap, ada ayat penuntunnya. Mari kita bersama-sama lihat 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya ulang lagi sekali. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Melalui ayat ini, ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar dapat menjadi seperti malaikat tak bersayap itu. Yang pertama, menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Untuk itu, kita harus membuang segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kita membuang hal-hal yang buruk dari hidup kita dan selalu membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Jadi, buang segala hal yang buruk, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan kebenaran firman hari demi hari dalam hidup kita. Hal yang kedua yang dapat kita lakukan agar dapat menjadi seperti malaikat tak bersayap, yaitu kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Kalau memberi pertolongan kepada seseorang, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, tanpa memiliki maksud dan tujuan tertentu, dan tanpa mengharapkan balasan. Kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan pembalasan. Hal ketiga yang dapat kita lakukan agar dapat menjadi seperti malaikat tak bersayap adalah mengasihi dengan segenap hati. Hal ketiga, mengasihi dengan segenap hati. Semakin besar cinta kasih kita kepada seseorang, maka semakin besar kerelaan kita untuk berkorban. Siapa teladan kita dalam mengasihi? Tentu saja Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia telah mencurahkan darahnya yang mahal untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena kasih-Nya itulah, kita dimampukan untuk mengasihi dengan segenap hati orang-orang di sekitar kita.
Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, melalui ketiga hal ini, yang pertama, menyucikan diri dalam ketaatan kepada kebenaran. Yang kedua, kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Kemudian yang ketiga, mengasihi dengan segenap hati. Kita belajar untuk menjadi seperti angelos atau utusan untuk menolong, untuk memperingati, untuk menyampaikan pesan pertobatan, menegur teman yang salah agar kembali ke jalan yang benar. Sekecil apapun yang mampu kita lakukan, anggaplah bahwa kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan kita akan berusaha melakukan yang terbaik, meskipun itu merepotkan kita. Jika kita mengasihi Tuhan kita akan berusaha melakukan yang terbaik, meskipun itu merepotkan kita. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah mulai sekarang ini kita bersama-sama praktek untuk menjadi seperti malaikat-malaikat tak bersayap yang mau menolong, memperingati dan menegur, mulai dari lingkup terkecil di tengah-tengah keluarga, kemudian di lingkungan gereja, di lingkungan kerja atau sekolah, dan di masyarakat. Selamat menebar kebaikan teman-teman pemuda Dianapura. Kita harus siap belajar untuk menjadi angelos atau utusan untuk menolong, untuk memperingati dan menegur kapanpun Tuhan perintahkan pada kita. Selamat berpraktek. Kita semua belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang saya kembalikan kepada liturgos untuk melanjutkan ibadah kita. Terima kasih atas pemberitaan firman-Nya. Mari kita sama-sama melanjutkan ibadah kita dengan doa syafaat. Saya persilakan Eriska. Teman-teman, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mengangkat doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah online ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mengangkat doa syafaat kami ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Jokowi dan jajarannya ya Tuhan dalam segala kegiatan negara ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati pandemi yang terjadi pada saat ini ya Tuhan, pandemi virus COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami semua kesehatan agar kami bisa terhindar dari virus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja ya Tuhan, khususnya gereja Dianapura. Engkau memberkati pendeta, majelis dan jemaatnya ya Tuhan agar bisa selalu menjaga kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk program pemuda ya Tuhan yang telah tertunda akibat virus ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pengurus agar bisa melanjutkan program-program yang tertunda ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan pada malam hari ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala pergumulannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau menjamahnya agar mereka bisa sembuh ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang melaksanakan studi di luar atau di Bali ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan agar bisa menyelesaikan studi dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Kami juga berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, kiranya Engkau mendengarkannya ya Tuhan. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah, mari kita bersama-sama mengangkat pujian Bapa terima kasih.
Untuk mengakhiri ibadah kita, saya persilahkan kepada Bapak Gede Sulaiman yang akan membawa kita dalam doa berkat. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, sekarang kita tiba di penghujung persekutuan kita. Kita bersyukur dalam ibadah ini bahwa kita diingatkan, kita mendapat tugas untuk menjadi seperti malaikat yang tak bersayap. Untuk itu, marilah kita bersiap, marilah kita melakukan untuk menjadi penolong, untuk menegur teman-teman kita, menolong saudara-saudara kita, untuk senantiasa ada di dalam kehendak Tuhan. Mari kita akhiri persekutuan kita ini di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, mampukan kami, anak-anak muda-Mu, untuk senantiasa kuat, untuk senantiasa setia, untuk senantiasa mau menjadi utusan Tuhan, untuk menolong, untuk memberikan nasihat, untuk menegur siapapun yang memerlukannya. Tuhan, mampukan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami dan kami memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman pemuda. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton ibadah pemuda ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Eriska yang telah menemani saya WL. Terima kasih juga kepada tim musik dan juga orang-orang yang telah membantu dalam record ibadah hari ini. Untuk pengumuman, bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dapat diberikan dengan 2 cara, yaitu dengan mengirim dengan transfer. Nomor rekeningnya ada di bawah sini. Dan yang kedua, teman-teman juga dapat langsung ke pastori setiap hari Minggu. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.